Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Perintah. Setelah perintah yang sama, Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Menunjukkan pentingnya membaca, pentingnya belajar. Iqra bismi rabbika, Iqra wa rabbuka. Menunjukkan pentingnya penguatan akidah. Pentingnya pengakuan manusia atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Apabila dia mengakui bahwa Allah yang telah menciptakannya, maka konsekuensinya dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, dzurriyyah mereka yang keluar dari sulbi anak Adam, tentu meskipun kata-katanya dzurriyyah artinya bahan dari dzurriyyah, yaitu sperma. Wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum, lalu diambil sumpah mereka untuk taat kepada Allah. Bukankah aku adalah Tuhan kalian, Rabb kalian yang menciptakan kalian? Qalu, mereka mengatakan, bala, ya. Syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami, yang menciptakan kami, yang mengajari kami, yang mengatur kami, yang memenuhi segala kebutuhan kami, yang mendidik kami. Lalu Allah katakan, antaqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan, kasus seperti ini ya lupalah. Maka diingatkan oleh Allah, dikasih tahu bahwa ada masa di mana ketika manusia belum menjadi manusia, masih di alam sperma, dimintai syahadat oleh Allah, dan mereka berkata syahadat qauliyah. Jadi diingatkan oleh Allah, Iqra bismi rabbika, Iqra wa rabbuka. Kita ini bukan terjadi dengan sendirinya. Allah yang menciptakan kita. Apabila kita mengakui itu, maka konsekuensinya adalah taat, 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 taat. Dan apabila kita taat kepada Allah, Allah jamin kesuksesan kita dunia dan akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Barometernya sukses adalah pada taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang yang mengakui Allah adalah sebagai Rabbnya. Iqra wa rabbukal akram. Baca, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Kalau kamu membaca, kamu akan menjadi mulia. Tetapi jangan bersombong, karena di atas yang mulia ada yang lebih mulia lagi. Di atas yang berilmu ada yang berilmu lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang punya ilmu ada yang alim, yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini merupakan jaminan dari Allah. Kapan manusia ini banyak membaca, akan dimuliakan oleh Allah. Tapi Allah wanti-wanti, jangan bersombong, karena telah memperoleh kemuliaan dari ilmu yang dibacanya. Dan Iqra ini berbeda dengan tilawah. Iqra itu baca untuk wawasan. Jadi wawasan apa ini? Adalah wawasan tauhid, wawasan akidah. Karena memang surah Al-Alaq ini Allah turunkan sebagai solusi atas problem kejahiliahan yang dihadapi oleh manusia saat itu dan sampai hari kiamat. Jadi jahiliyah obatnya adalah ilmu, yang salah satu caranya adalah membaca dengan tujuan, dengan target ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu, tauhid. Tidak bisa tauhid tanpa ilmu. Berkarya harus dengan ilmu. Ilmu, tauhid, berkarya. Berkarya harus dengan ilmu. Berkarya tidak boleh lepas dari akidah.
Iqra, iqra, iqra. Jangan berhenti belajar, lakukan penelitian untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dengan penelitian ditemukan alat transportasi dari yang lambat menjadi cepat, dari yang cepat menjadi sangat cepat sekali. Dari membaca, dari penelitian. Iqra, iqra. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ilmu, akidah, karya. Penelitian untuk peningkatan karya, peningkatan akidah. Semuanya dasarnya adalah ilmu, basicnya ilmu. Akhlak, akhlak basicnya ilmu. Ilmu, akidah, karya, penelitian, akhlak. Dan akhlak adalah buah dari ilmu. Kapan ini bisa disebut sebagai akhlak yang mulia? Apabila kepada Allah taat, kepada orang tua baik. Tuh sejak surah Al-Alaq sudah diingatkan Allah sama Rahim. Allah sama Rahim. Tuh, maka jangan aneh kalau Al-Quran mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Anda ingin berjaya, ingin mulia, jangan berhenti belajar, perkuat akidah, jangan malas, berkarya, lakukan penelitian terus-menerus, karena dari penelitian itulah akan terbangun peradaban yang tinggi. Jangan lupa, akhlak yang mulia, relasi yang kuat, dan itu silaturahim. Dibangun relasi yang kuat. Niscaya engkau akan mulia, tapi juga engkau tidak akan bersombong, karena ilmumu berdasarkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berilmu tujuannya agar Allah ridho. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara cara memelihara hubungan silaturahim adalah tentu akhlak yang mulia, kata-kata yang baik, memuliakan tamu, menolong orang yang papa, yang lemah, selalu bahu-membahu bekerja sama untuk memikul satu beban yang berat yang diperlukan oleh manusia dan kemanusiaan. Allah, Tuhanmu, yang memerintahkanmu untuk membaca agar wawasanmu tentang tauhid itu benar, membaca agar wawasan tentang akidah itu benar, tentang akhlak itu mulia, wawasan tentang berkarya itu benar, tujuannya adalah kemanusiaan yang dasarnya adalah akidah. Allah yang memerintahkan manusia untuk berakhlak yang mulia. Allah yang memerintahkan Rasulnya dan umatnya untuk selalu belajar agar menjadi mulia. Allah yang maha mulia ini, Allah katakan alladzi 'allama bil qalam, Allah yang telah mengajarkan dengan pena. Kemuliaan dan mulia apabila manusia setelah belajar, dia mengajar untuk mempertahankan kemuliaan. Regenerasi dalam urusan ilmu pengetahuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apabila manusia itu mulia, pasti dia akan mengajarkan kemuliaannya itu kepada sesamanya. Alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajar dengan pena. Untuk mempertahankan kemuliaan. Jangan biarkan manusia itu tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam kejahiliahan. Ajari manusia dengan pena. Kuasai alat tulis, kuasai cara untuk dapat membaca semua media.
Orang Islam harus kuasai itu agar peradaban bisa dibangun dengan sebaik-baiknya, agar manusia menjadi manusia yang mulia, agar manusia tidak tergelincir pada penyembahan terhadap berhala, tidak tergelincir pada akhlak yang tercela, tidak tergelincir pada produk-produk yang bikin sengsara manusia, agar manusia akidahnya kuat, wawasannya luas, mulia, akhlaknya luhur, akhlaknya berguna bagi kesejahteraan sesama. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang telah mengajarkan manusia apa saja yang belum manusia ketahui. Menunjukkan bahwa ilmu akan terus berkembang. Allah akan mengajari manusia ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak diketahui. Dari sebelumnya manusia bersandar pada kekuatan ototnya untuk memindahkan satu barang dari tempat ke tempat yang lainnya. Dengan manusia belajar, maka ditemukanlah alat transportasi. Dari yang lambat menjadi cepat, menjadi super cepat. Ditemukanlah alat komunikasi. Dari yang hanya bersandarkan pada satelit, lalu sekarang sudah pakai gelombang elektromagnetik dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, membaca untuk wawasan akidah yang benar, membaca belajar untuk memperoleh akhlak yang mulia, membaca dan mengajarkan apa yang dibacakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Penelitian tidak boleh berhenti untuk menghasilkan ilmu, untuk bisa membangun peradaban yang lebih tinggi, membangun akhlak yang lebih mulia, dan penting bagi kita umat Islam untuk menginventarisir ilmu-ilmu apa saja yang harus diraih, yang belum diketahui, yang itu berguna bagi perkembangan kecerdasan manusia, berguna bagi kesejahteraan manusia. Inilah yang Allah pesankan di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dengannya manusia akan terbebas dari jahiliyah, dari jahiliyahan.